Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kita kali ini, materi kita yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pasar faktor produksi alam dan tenaga kerja. Nah, sebenarnya dari pasar produksi di sini ada 4 hal ya, macam-macamnya, yaitu tanah atau alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, kali ini yang akan kita bahas dulu yaitu tentang alam dan tenaga kerja. Di dalam pasar faktor produksi di sini dijelaskan yaitu tentang tenaga kerja, ya, tentang input, output, di mana di sini adalah kita gambarkan sederhananya yaitu adalah pemerintah. Pemerintah itu memiliki APBN dan APBN-nya itu fungsinya untuk satu subsidi, ya kan, untuk belanja pegawai, terus untuk transfer ke daerah, dan semuanya itu didapat dari mana? Dari pajak. Pajak itu entah itu pajak dari rumah tangga konsumsi, konsumen, ataupun dari produsen. Nah, selain itu juga dari pendapatan-pendapatan pemerintah yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ini sangat berkesinambungan banget, ya kan? Ini digambarkan bahwa ada masyarakat atau individu membangun menjadi seorang pengusaha atau UMKM, dia membayar pajak, dia membutuhkan tenaga kerja, terus dia memproduksi suatu barang, terus akhirnya dia menjual produknya ataupun dan juga membayar pajak. Itu posisinya seperti itu, muter di situ semua. Perusahaan pun juga sama. Perusahaan juga membangun sebuah bisnis, terus memproduksi suatu barang industri, setelah itu juga dipasarkan barang tersebut, dibeli oleh konsumen dan membayar pajaknya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang pasar input dan output. Apa itu input? Input itu adalah sumber atau faktor produksi sendiri yang terdiri dari bahan baku yang bersumber dari sumber daya alam, entah itu modal, entah itu tenaga kerja, ataupun pasar kewirausahaan sendiri itu. Nah, jadi dari inputnya itu apa saja di saat kita ibarat membimbing usaha, itu inputnya apa saja, apa yang kita butuhkan? Ya pasti bahan baku, sumber daya itu, ataupun person, individu atau tenaga kerja atau karyawan kita, terus modal yang kita punya, setelah itu pangsa pasar kita. Nah, selain itu adalah pasar output. Pasar output merupakan pasar yang menyediakan produk berupa barang ataupun jasa yang nantinya akan dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan permintaan masyarakat ataupun sesuai dengan barang yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, ini adalah alur dari pasar output dan input. Nah, pasar input tadi sudah dijelaskan, bahan baku, tenaga kerja, ya kan. Setelah itu kalau output di situ berupa barang dan jasa, ya. Dari output, dari input, terus kita memiliki tenaga kerja, kita memiliki modal, tanah, dan lain sebagainya. Dan itu kita mendapatkan semua itu, pendapatannya semua itu kita bawa ke rumah tangga. Setelah itu rumah tangga dibelanjakan barang dan jasa, ya kan. Setelah itu di barang dan jasa itu juga dibeli oleh konsumen. Kalau pasar output, perusahaan memproduksi suatu barang, ya kan. Terus perusahaan itu bisa jadi dia itu menyewa tanah atau apa dan lain sebagainya. Setelah itu dijual ke masyarakat dan menghasilkan barang, gitu. Nah, berikutnya ini adalah ciri-ciri pasar input dan output. Nah,
pasar input sendiri itu yang pertama, pasar ini berwujud kegiatan atau aktivitas, tidak berwujud. Ya, karena apa? Karena di pasar input ini isinya ya tenaga kerja, modal dan lain sebagainya, itu tidak berwujud. Maksudnya tidak berwujud itu bukan menghasilkan suatu barang. Terus di pasar faktor permintaan penawaran dilakukan dengan jumlah yang cukup besar, jenis dari penawaran dan permintaan satu sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli sementara permintaan bersifat kolektif. Nah, untuk output itu sendiri yaitu penjualan dan pembelian sangat banyak, penjualan dan pembeliannya bebas keluar masuk pasar, produk yang dijual bersifat homogen, faktor produksi bergerak bebas dan individu tidak bisa mempengaruhi suatu harga. Ya karena bersifat homogen. Tidak ada satu orang pun yang bisa memproduksi suatu barang. Tidak bisa mengintervensi suatu harga terhadap suatu barang. Karena kolektif barangnya banyak sekali, mungkin itu tadi. Jadi jika harga ini mungkin tidak terjangkau, bisa menggunakan produk-produk yang lainnya yang menurut mereka itu sangat terjangkau. Nah, inilah perbedaan pasar output dan input. Perbedaannya yang pertama adalah penawaran yang terjadi di pasar input berasal dari konsumen maupun masyarakat. Kalau di output, penawaran yang terjadi di pasar output asalnya dari produsen atau pengusaha. Jadi kalau input itu penawarannya dari konsumen ataupun masyarakat. Karena output sendiri itu penawarannya yang terjadi di dalam berasal dari produsen atau pengusaha itu sendiri. Jadi biaya produksinya berapa, harganya berapa, nah itu dijual sekian. Kalau penawaran ya barang yang ditawarkan oleh konsumen ataupun maupun masyarakat yang ditawarkan kepada konsumen langsung atau perusahaan. Ya. Setelah itu memperjualbelikan faktor produksi berupa tenaga kerja, alam, modal, dan pengusaha. Tapi kalau output yang dijual belikan adalah hasil produksinya. Jadi input di sini kayak kita menanam jagung, kita menjual produk kita ke perusahaan. Setelah itu sama perusahaan diolah jagung itu menjadi makanan dan ataupun gandum atau apalah, ataupun serbuk atau apa yang bermanfaat untuk masyarakat dan dijual kembali ke pasar. Ya salah satu contohnya seperti itu, pasar input dan output itu lebih ke masyarakat menanam buah-buahan atau menanam sayur-sayuran atau menanam apapun. Setelah itu atau tembakau kalau pada umumnya, setelah itu nanti dijual ke perusahaan. Kalau saya contohkan rokok nih ya, masyarakat menanam tembakau, habis itu dijual ke perusahaan diproduksi menjadi rokok dijual ke masyarakat kembali. Nah ini perbedaannya di situ ya. Dan ini masih ada beberapa macam perbedaan lagi, yaitu hasil yang kalau input itu hasil yang diperoleh dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, dan laba. Terus permintaan berasal dari produsen dikategorikan sebagai pasar abstrak. Tapi kalau output itu adalah hasil yang diperoleh berbentuk uang. Permintaan berasal dari masyarakat dikategorikan sebagai pasar nyata. Nah, apa kelebihannya dan kekurangannya masing-masing? Kelebihannya dari pasar input itu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang, memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Yang ketiga, sarana untuk mengelola sumber dana. Nah, kekurangannya apa? Di pasar input itu jika kurs tidak stabil, maka harga saham akan ikut turun. Saham pasar modal bersifat spekulatif, mekanismenya pasar modal yang cukup rumit. Ya, jadi kita melihat kelebihan dan kekurangan itu kita bisa melihat berada di sini. Ya, poin kedua ini, tenaga kerja, alam, modal, dan pengusaha. Jadi yang abstrak itulah dari input. Karena modal itu bagian dari pembiayaan. Jika perusahaan itu tidak punya biaya untuk pengembangan bisnisnya, berarti dia harus membutuhkan pembiayaan sumber keuangan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah,
Ini adalah ciri-ciri faktor produksi yang alam. Nah, ya, ciri-ciri faktor produksi alam yang pertama adalah memiliki tingkat kesuburan. Lokasi menentukan harga. Ini sebagai bentuk bahwa seperti halnya suatu daerah. Jika daerah itu ternyata ditemukan sumber-sumber daya alam yang bermanfaat, entah itu tambang, minyak bumi, gas, ataupun emas dan lain sebagainya, di sini akan menentukan sebuah harga ataupun tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Ya, tanah itu ibarat kata jika dijadiin tempat perkebunan itu bisa menghasilkan berapa per tahunnya, bisa ditanami setahun berapa kali. Tuh. Nah, kalau kita berbicara tentang pasar produksi alam dan tanah, di sini ada teorinya. Ada beberapa teori. Ya, yang pertama menurut teorinya David, dia menyampaikan bahwa pasar produksi ditentukan berdasarkan kesuburan tanah. Menurut teorinya Van Tonen, disebutkan bahwa kesuburan tanah memang menentukan harga atau harga sewa tanah. Faktor lain yang juga menentukan harganya adalah dilihat dari lokasi. Semakin strategis lokasi tersebut akan harganya semakin mahal. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari tanah atau alam. Pada perusahaan minuman teh kemasan misalnya mereka memerlukan tanah dan gedung untuk tempat pemrosesan produknya. Ya, jadi biasanya di sini menentukan sumber alam yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Salah satu contohnya adalah perusahaan teh kemasan ataupun minuman teh ataupun air mineral. Di sana kan dia juga membutuhkan faktor alam yang tingkat kesuburannya pasti untuk menanam kebun teh tersebut, ataupun membutuhkan tempat. Kalau contohnya air mineral berarti membutuhkan tempat, lokasi yang dimana sumber airnya itu melimpah, yang tidak bisa habis dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang berikutnya yaitu teori pasar faktor produksi. Teori pasar produksi di sini ada beberapa hal, ya. Yang pertama yaitu teori upah alami. Di sini dijelaskan bahwa jumlah upah alami sesuai dengan kebutuhan pekerja untuk bisa hidup layak. Saat sudah berkeluarga, di sini digambarkan menurut teorinya David Ricardo, pada saat pekerja menerima upah alami maka semua kebutuhannya akan terpenuhi. Nah, contoh yang kedua adalah upah besi, di mana kondisi perusahaan yang bertindak sebagai penguasa tunggal dalam menentukan upah. Perusahaan dalam menentukan besarnya upah yang bisa diterima oleh pekerjanya. Ya, apa bedanya alami? Ya, alami dengan besi. Nah, perbedaannya di sini ditentukan kalau upah besi itu kita bekerja di sebuah industri yang dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi yang alami di sini lebih ke kita sebagai tenaga lepas ataupun kita sebagai tenaga kerja untuk berkebun ataupun kita menghasilkan sumber daya dari kekayaan alam ataupun tanah kita sendiri untuk memproduksi suatu barang seperti perkebunan, peternakan ataupun pertanian gitu. Itulah upah alamiah itu. Nah, yang berikutnya adalah upah etika, di mana upah ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan, oleh pekerjaan, oleh karyawan itu sendiri. Jadi upah etika di sini lebih ke menghargai semua karyawan dengan memberikan upah yang layak kepada seluruh pekerja-pekerja yang ada di perusahaan itu. Nah, yang berikutnya adalah
teori upah produktivitas, di mana sebagai teori paling modern di sini tingkat rendahnya upah ditentukan pada produktivitas kemampuan dari tenaga kerja itu sendiri. Jadi produktivitas ini sih menentukan seperti apa, sebesar apa kemampuan si tenaga kerja itu, ya. Jadi kayak kita bekerja di sebuah industri, biasanya kita ditarget. Kalau bisa menghasilkan seri sekian, nanti akan akan mendapatkan kelebihan pendapatan. Nah, tenaga kerja di sini memiliki beberapa golongan. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat. Ya, berdasarkan sifat di sini tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Kalau tenaga kerja jasmani ini lebih banyak menggunakan tenaganya, seperti petani, tukang beca, tukang sapu, kerja di bangunan dan lain sebagainya. Tapi kalau rohani ini lebih ke kita lebih menguras ke pikiran kita, seperti ilmuwan, dokter, banker, guru, dosen dan lain sebagainya. Nah, kalau berdasarkan kualitas, nah di sini dijelaskan tenaga kerja terdidik, terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. Nah, di sini dicontohkan seperti dosen, dokter, kapter salon, sopir, itu berbeda ya. Terdidik dan terampil itu beda, lebih ke terampil itu ke skill yang dia miliki. Karena tidak semua orang bisa menjadi perias, tidak semua orang bisa memotong rambut, tidak semua orang bisa menjahit dan lain sebagainya. Nah, tenaga kerja yang tidak terdidik di sini itu termasuk seperti pedagang asongan, tukang koran, pemulung, ataupun kerja lepas itu. Oke, jadi kita pembahasan tentang pasar faktor produksi seperti itu. Di sini dijelaskan tentang dua hal, yaitu alamnya dan juga tenaga kerja. Ini bisa menentukan lingkup dari sebuah kegiatan produksi itu tidak hanya sekedar perusahaan mencari bahan baku terus diproduksi dan juga dihasilkan, setelah itu dijual ke konsumen, tetapi dari sektor rumah tangga yang membutuhkan barang atas produk tersebut, dia juga bisa memproduksi sumber-sumber daya alam yang untuk memenuhi kebutuhan produsen, yaitu berupa bahan baku. Jadi semua lingkupnya di situ. Masyarakat memproduksi suatu barang ataupun bahan baku, setelah itu dijual ke perusahaan, sama perusahaan diolah, dibeli oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi nanti perusahaan itu membayar pajak ke negara. Sederhananya seperti itulah. Ya, seperti halnya tadi kita contohkan petani tembakau, dia menanam tembakau, setelah itu menjual hasil tembakonya ke perusahaan rokok, hasilnya diproduksi, dijadikan rokok, dibeli sendiri oleh masyarakat itu, dan perusahaan juga membayar pajak ke negara. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.